Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Oke, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita ada pembelajaran IPA ya. Nah, dengan tema hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya. Oke, kita belajar apa sih struktur organ tubuh manusia, apa aja sih struktur organ tubuh manusia, dan apa aja sih fungsi-fungsinya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya fungsi dari rangka manusia. Apa aja sih tuh fungsinya? Fungsinya yang pertama adalah membuat tubuh ini menjadi tegak ya, dimana kalau kita tidak mempunyai tulang maka tubuh ini akan lemas, akan hanya berbaring saja. Nah, yang kedua adalah membentuk tubuh, bisa menjadi bagaimana tubuh itu menjadi sempurna, bagaimana bisa tubuh itu bisa setelah tulangnya itu agak ada yang bengkok. Nah, itu ada permasalahannya. Dan yang ketiga adalah melindungi alat-alat yang terpenting pada tubuh manusia. Apa sih contohnya, Bu? Contohnya adalah kepala, atau contohnya adalah otak. Nah, otak ini harus dilindungi. Dilindungi dengan apa? Dengan kerangka tengkorak atau kerangka kepala. Nah, jika otak kita tidak dilindungi, maka naudzubillah min zalik ya, ketika kita terbentur atau kecelakaan terus mengenai kepala, maka otak kita kan langsung rusak ya, tidak ada pelindungnya. Oke, nah Ibu akan menjelaskan bagian-bagian struktur organ tubuh manusia ya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rangka kepala atau rangka tengkorak. Yang kedua adalah rangka badan. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu kerangka kepala atau biasanya disebut kita tengkorak ya. Aja sih Bu bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya itu kerangka kepala ada 2, yaitu tulang kepala sendiri. Nah, tulang kepala sendiri itu ada yang namanya tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang tapis, sama tulang pelipis. Sedangkan bagian kedua adalah tulang muka depan. Tulang muka depan apa aja Bu? Ada geraham atas, ada tulang geraham bawah, terus ada tulang pipi, terus ada tulang langit-langit ya, terus ada tulang hidung, terus ada tulang lidah ya. Oke, yang kedua adalah rangka badan. Apa aja sih Bu? Rangka badan itu terdiri dari tulang belakang, tulang dada, ya, tulang rusuk, tulang gelang bahu nih, ya, sama tulang gelang pinggul gitu. Nah, tulang belakang, tulang rusuk sama tulang dada itu fungsinya untuk melindungi paru-paru. Jadi ketika kita tidak mempunyai tulang, mengalami kecelakaan, lalu kita terbentur, paru-parunya akan rusak atau paru-parunya akan mengalami kebocoran. Oke, yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu terbagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas yaitu lengan, dan 2 anggota gerak bawah yaitu kaki. Nah, bagian-bagiannya apa aja sih Bu? Bagian-bagiannya adalah untuk anggota gerak atas atau lengan, yaitu ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, ada tulang lengan atas, terus ada tulang pergelangan, terus sama tulang ruas-ruas jari tangan. Nah, untuk yang kedua yaitu anggota gerak bawah atau kaki. Apa aja Bu? Nah, yang pertama ada tulang paha, ada tulang lutut, ada tulang betis, ada tulang kering, ada tulang pergelangan kaki, sama ruas-ruas jari kaki. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi rangka tubuh manusia. Apa saja sih itu Bu? Nah, yang pertama adalah sebagai pembentuk tubuh manusia. Nah, yang kedua adalah sebagai organ melindungi organ tubuh yang lunak atau lembek. Yang ketiga adalah sebagai pembentukan sel darah merah. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah sebagai melekatnya otot dan pembuluh darah. Nah, itu adalah fungsi dari rangka tubuh manusia. Kita masuk nih, apa Bu yang terjadi jika kita tidak memelihara tulang-tulang kita? Nah, yang terjadi adalah mengidap penyakit.
Apa aja sih pengidap penyakit tersebut? Apa aja sih Bu serangan-serangan penyakitnya? Yang pertama adalah osteoporosis. Yang kedua ada rakitis. Yang ketiga adalah TBC tulang. Yang keempat adalah osteomalacia. Dan yang kelima adalah ankilosis. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang bisa menyerang tulang atau bisa menyerang struktur tulang manusia. Oke, kita masuk ke latihan. Oke, kita latihan menggunakan media. Bu, apa sih Bu? Itu media apaan sih Bu? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Ini adalah media namanya Table Index Card Match. Ya, kelihatan ya. Nah, gimana sih Bu? Apa sih Bu maksudnya Index Card Match itu? Jadi, Ibu punya 10 soal ya, 10 soal nih. Nah, di mana satu soal ini Ibu mempunyai jawaban di kartunya. Nah, ini udah Ibu acak nih. Jadi kamu bisa pilih mana jawaban yang tepat untuk soal tersebut. Ya, contohnya sini Ibu akan tempel ya. Ibu akan memberikan contoh. Contoh misalnya nomor 1. Sebutkan 3 macam rangka manusia. Sebutkan 3 macam rangka manusia. Tempel di sini. Oke. Nah, yang kedua adalah jelaskan masing-masing fungsi dari rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Ya, tadi Ibu udah jelaskan di awal, ini ada pertanyaannya. Ibu tempel di sini. Nah, yang ketiga adalah sebutkan tulang-tulang penyusun anggota gerak. Tadi Ibu juga sudah jelaskan ya, anggota gerak kita ada berapa? Ibu tempel di sini. Oke, yang keempat adalah jelaskan apa saja yang termaksud anggota kepala manusia. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan juga ya. Ibu tempelin di sini. Oke, sudah tempel semua. Nah, Ibu bagi kalian itu menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu beranggotakan 5. Nah, satu kelompok harus bisa menjawab sampai 10 soal. Nah, jika bisa menjawab dengan tepat 10 soal, maka skornya adalah 100. Satu soal itu 10 poin. Jadi kalau 10 yaitu 100. Pintar. Ini udah diacak sama Bu Aisyah. Kalian tinggal pilih bagaimana. Sebutkan 3 macam rangka manusia. Apa ya jawabannya ya? Oh, jawabannya ini. Rangka kepala manusia, rangka badan, rangka anggota gerak. Kalian tinggal masukin ke sini. Oke. Terus apa lagi ya? Yang kedua, kalian cari. Yang ini Bu. Ya, silakan dimasukkan. Selanjutnya yang ketiga adalah dicari lagi. Yang ini Bu. Silakan. Selanjutnya sampai 10 soal, dicari lagi yang tepat. Oh, yang ini Bu. Silakan taruh di sini. Oke, jika sudah, Ibu akan periksa keempat ini. Jika benar, Ibu akan nilai, lalu akan dicopot. Ya, akan dicopot. Oke. Dan dimasukkan lagi di nomor selanjutnya, yaitu nomor 5, bagaimana cara menjaga kesehatan rangka manusia. Tadi udah dijelasin ya. Taruh di sini. Yang keenam, sebutkan macam-macam penyakit yang dapat menyerang manusia. Nih, taruh sini. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan osteoporosis? Ini osteoporosis ya. Yang di sini. Nah, osteoporosis dan osteomalacia disebabkan oleh apa? Taruh sini. Oke, jika sudah dicari. Nah, yang ini nih Bu. Silakan. Terus yang berikutnya adalah yang ini. Oke, berikutnya yang ini. Nah, Ibu akan periksa ulang. Nah, Ibu akan berikan poin dan ini akan dicopot ulang. Oke, selanjutnya adalah nomor 9, itu sebutkan fungsi rangka tubuh manusia. Dan yang terakhir nih, sebutkan penyakit yang dapat menyerang rangka manusia. Terus ini. Ya.
Terus ini tinggal 2 nih. Jadi kalian tinggal pilih aja mana nih yang tadi yang Bu Aisyah jelasin yang sesuai ya. Oh, kira-kira yang sesuai fungsinya ini. Nah penyakit-penyakitnya apa lagi? Nih, ditaruh di sini. Nah, setelah itu Bu Aisyah periksa, Bu Aisyah berikan nilai. Lalu selesai satu kelompok ininya dan seterusnya sampai kelompok keempat. Seperti itu cara penggunaan media tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.